صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi di channel Indah Hidayah Bariah. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah memakai pakaian ihram. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang hikmah umroh, hikmah haji, kemudian hikmah mikot zamani, mikot makani, hikmah mandi sebelum ihram. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah memakai pakaian ihram. Kenapa sih kita harus memakai pakaian ihram khusus ketika kita mau berhaji dan umroh? Jadi melepaskan pakaian sehari-hari dan menggantinya dengan dua helai kain ihram ya, untuk laki-laki itu sebetulnya menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Jadi kita ya para laki-laki gitu ya, khususnya yang para muslim, dia harus melepaskan semua atribut dan urusan dunia dan berganti dengan kain kafan. Ya kan, dua helai saja kan kainnya. Dan pakaian dunia inilah yang kerap membuat manusia lupa diri. Sehingga apa? Sehingga mudah berbuat salah dan dosa. Karena itu, pakaian dunia sebagai simbol dari kesombongan dan kecongkakan itu harus dilepas sama kita. Agar apa? Agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat, misalnya dia diperintahkan untuk melepas sendal sebagai lambang pakaian dunia gitu ya. Ada di dalam Quran surah Toha. Di sini dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya dulu Nabi Musa alaihissalam ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dilepaskan sendalnya, maka kalau umat Nabi Muhammad ya untuk berhaji dan umroh itu diwajibkan untuk melepaskan pakaian dunianya dan diganti dengan pakaian ihram yang hanya 2 lembar kain putih saja, seperti itu. Nah, di sini dikatakan demikian pula orang yang melaksanakan ibadah haji ketika mau memasuki tanah suci Baitullah, dia harus melepas pakaian duniawi itu, harus menanggalkan kebiasaan buruk yang melekat dalam dirinya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Kemudian pakaian ihram itu memiliki arti pembebasan diri dari keinginan hawa nafsu dan daya tarik luar selain Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan ihram ini melambangkan penyerahan jiwa raga kita secara sepenuhnya kepada kebesaran dan keindahan zat dan sifat Allah. Kemudian juga membebaskan diri kita dari ikatan kedudukan ya, popularitas, darah, keturunan siapa, pangkat, harta, status sosial kita yang sebetulnya sering banget merusak tali persaudaraan kita dengan yang lainnya. Dan ihram ini sebetulnya mengajari kita sebagai umat manusia tentang apa? Tentang kesetaraan, tentang kesamaan kita, bahwa kita adalah sama-sama hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang pangkat kita, tidak melihat pangkat dan jabatan kita. Apa yang Allah lihat dari diri kita? Allah hanya melihat ketakwaan kita. Allah hanya melihat amal kebaikan kita. Segala bentuk fasilitas di dunia ini yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita tidak gunakan untuk berbuat amal kebaikan, maka semuanya itu tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Karena hal itu tidak bisa dibawa ke alam kubur, tidak bisa dibawa ke akhirat. Tapi impact dari amal baik yang kita lakukan dengan menggunakan fasilitas dan harta yang Allah berikan kepada kita, maka itulah amal kebaikan yang akan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat bentuk rupa dan harta kita, ya, tapi Allah itu hanya melihat hati dan amal kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengenakan pakaian ihram, kita itu dilarang dan atau diharamkan melakukan dosa dan kemaksiatan. Kan udah jelas ya. Kalau seandainya udah pakai pakaian ihram gitu ya, udah niat dan udah ngambil mikot gitu kan, kita berihram, maka kan kita dilarang, ya ada larangan-larangan ihram yang harus kita hindari kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lakukan atau kita langgar larangan ihram itu, maka kita disuruh bayar denda gitu kan. Makanya di sini dijelaskan bahwa ketika sudah memakai pakaian ihram, seseorang dilarang atau diharamkan melakukan dosa dan kemaksiatan, baik itu kepada manusia, ya kan, binatang, tumbuhan, ya terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya di sini juga nggak boleh kan rafas, kita berbicara kotor, kemudian fusuk, jidal, dan berburu binatang di tanah haram itu dilarang, ya, karena aktivitas tersebut itu dapat memalingkan hati manusia dari perasaan sama dan setara sesama makhluk hidup di hadapan Tuhan. Karena kadang kalau seandainya ya itu ya, kalau kita pakai wangi-wangian, nanti ngerasa kayak misalkan parfum yang kita pakai itu adalah parfum yang ratusan juta misalkan gitu ya. Kemudian pakai topi atau pakai penutup kepala, kan itu nggak boleh ya untuk bapak-bapak gitu. Misalkan kalau misalkan diperbolehkan nih pakai penutup kepala, bisa jadi nanti dia pakai topi yang harganya ratusan juta juga gitu ya, dan sebagainya pokoknya. Maka di sini sebetulnya betul ya, bahwa hikmah dari melepaskan pakaian ihram itu kan, atau menggunakan pakaian ihram, melepaskan pakaian duniawi dengan menggantinya dengan pakaian ihram, maka ya seperti itu. Jadi agar kita sama-sama dan setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan status kehambaan kita itu hanya dapat terwujud secara total ketika manusia mampu menundukkan ego dan kesombongannya. Dan indikator kesombongan manusia itu sebetulnya antara lain dapat dilihat dari apa? Dari pakaiannya, dari apa yang dia pakai. Misalkan pakaiannya mereknya apa, nanti orang tahu, oh ini pakaiannya merek ini. Oh ini orang kaya pakaiannya mahal yang ini, gitu kan. Mereknya CC, GC, dan LV, dan sebagainya misalkan gitu ya. Nah, tapi si miskin pakai pakaian murah sebetulnya. Tapi dengan pakaian ihram ini sebetulnya mengajarkan kita sebagai manusia atau semua manusia itu tentang status kehambaan yang sejati. Semuanya rata pakai kain ihram, dua helai atas bawah gitu kan. Dan manusia diajak menghilangkan sekat-sekat sosial, diajari untuk mengingat hakikat hidup, bahwa kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi saat kita berada di tanah air gitu ya, seseorang bisa saja menyombongkan diri kita. Saya pribadi juga mungkin bisa menyombongkan diri kita dengan apa yang kita pakai. Tapi ketika di rumah Allah nggak bisa begitu, gitu ya. Jadi bahkan ketika sombong sedikit aja, itu biasanya langsung ditegur oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang datang kepada kita semua ya. Dan itu tuh tanpa diduga-duga biasanya. Dan hal itu bagi orang-orang yang berpikir pasti ngerti bahwa oh ini ya gitu hikmah di balik ujian ini, subhanallah. Dan dia harus ditinggalkan dan ditinggalkan. Ganti pakaian kesombongan itu dengan pakaian berwarna putih bersih layaknya kain kafan, dan menjadi penanda kesucian dan penyerahan diri. Dan lewat ibadah haji, setiap jamaah haji hendaknya itu menampakkan semangat kesederhanaan, kesetaraan, dan kebersamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sesama muslim gitu ya, kita sesama manusia, kita setara dan kita sama di mata Allah. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaan dan amal baik kita. Terima kasih, dan di next video kita akan membahas tentang hikmah membaca talbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها